bayar masalah dengan sedekah, bayar sakit dengan sedekah, bayar segala keresahan, kegundahan, kegelisahan, kekhawatiran hidup kacau balau dimensi batin dengan sedekah. Memang gak masuk akal dan memang gak bisa dicerna dengan akal, tapi dengan iman, dengan tauhid. Bagaimana caranya? Tonton terus sampai selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. La haula wala quwata illa billah. Bapak Ibu dan teman-teman catatan energi Jotri yang lapang hati, lapang rizki, tanpa bermaksud menggurui, ngajari, keminter, enggak. Sekali lagi, yang kami sampaikan adalah sesuatu yang sudah kami lakukan dengan istiqomah. Jadi kalau sesuatu itu sudah dilakukan tapi belum istiqomah, kami enggak akan sampaikan. Semoga bermanfaat. Kita ngomong tentang sesuatu yang emang enggak masuk akal. Nah, jadi bayar masalah dengan sedekah, bayar keresahan hidup dengan sedekah, bayar sakit dengan sedekah. Dalil-dalil sedekah saya munculkan di bawah ya. Keutamaan-keutamaan, keajaiban-keajaiban sedekah. Akhir tahun 2017 saya sakit sampai koma. Ya, bahkan ekonomi kami terpuruk ya, dimensi batin kami kacau balau saat itu. Guru spiritual kami sekaligus pengusaha yang sukses ya, alhamdulillah ya. Beliau mengatakan, mengingatkan lebih tepatnya adalah kamu nggak akan pernah berubah kalau kamu tidak bertaubat, kalau kamu tidak merubah cara berpikirmu, dan kalau kamu tidak gila-gilaan sedekah. Kita ngomong yang tentang sedekahnya ini. Jadi saat itu kondisi saya terburuk, tapi kemudian saya dikasih jurus yang emang ya nggak masuk akal. Saya nggak bisa nerima saat itu. Ya, masih banyak mikir. Ya, jurus itu namanya 30 30 30 10. Ya, jadi sudah keadaan tidak baik, terpuruk, ya kan, ekonomi jongkok lagi, bukan jongkok lagi, nungsep. Tapi beliau mengatakan, udah lakuin aja. Ya, begitu gajian, saya masih bekerja dan merintis sebuah bisnis, ya kan. Jadi ada yang kita rekap 1 minggu, ada yang kita rekap bulanan. Nah, kita rekap keuangannya, ya contoh saya yang gajian ya, keluarin dulu 30% itu untuk sedekah. 30%, gede banget ya mikirnya saat itu. 30% untuk makan, untuk kehidupan sehari-hari, termasuk nyicil utang dari sini, yang 30% ini. Nggak masuk akal nih ya. Oke, kemudian 30% lagi reinvestment. Reinvestment itu kalau kita punya usaha ya, masukin ke sana, entah untuk ketambahan modal, perlengkapan dan sebagainya. Kalau emang belum ya teman-teman, ya reinvestment untuk leher ke atas, beli buku, ikut training, seminar, workshop dari yang 30% itu. Kemudian yang 10%-nya adalah nabung. Ya, nabung ini adalah konsisten. Nah, seperti itu. Awalnya kita yang membentuk kebiasaan, lama-lama kebiasaan membentuk kita. Jadi bulan pertama ya kayak gimana gitu. Tapi kembali lagi guru kami mengatakan tidak semua hal harus dicerna dengan akal Mas Jotri, tapi dengan alat yang Tuhan kasih yang lain. Ada intuisi, ada batin ya, ada rasa ya. Harus dilihat dari sisi iman, dengan kacamata iman, dengan tauhid. Oke lah, akhirnya ya saya terus dikuatkan sama beliau ya, dengan cerita-cerita tentang Abdurrahman bin Auf lah, yang beli kurma busuk lah, yang banyak sekali hal-hal yang nggak masuk akal. Sampai akhirnya sekarang saya sadar bahwa bukan nggak masuk akal kita yang nggak masuk, akal kita yang belum masuk, belum nyampe ke sana ilmunya. Nah, maka sebenarnya sejarah spirit KUD, KUY dan KUO berasal dari situ. Ya, setiap Senin kita ngadain KUY, buka puasa bersama, kemudian santunan bersama adik-adik ya, yatim piatu. Kita tetap dengan menjaga dimensi batin mereka ya, psikologi mereka, kita kasih kejutan dan kita lakukan sesuatu yang berbeda untuk mereka. Ya. Kemudian KUO itu kejutan untuk orang gila ini random. Ya, di mobil selalu ada ya sejadah, ada sarung, ada mukena, ada baju, banyak lah.
karena kita nggak tahu kapan ketemu orang gila ya. Filosofinya kita bahas lain waktu deh. Kemudian KUD, memang KUD ini setiap Jumat pagi setelah sholat subuh ya, seperti itu. Nah, apakah kemudian yang kita capai ya, kami capai saat ini efek dari sini? Qadarullah, wallahu a'lam bishawab. Tapi yang jelas kami melakukan itu ya, kami mendapati sesuatu yang Masya Allah, keajaiban yang luar biasa dan bertubi-tubi, nggak cuma sekali. Keluarga kami semakin harmonis, bisnis kami semakin lancar, kesehatan kami semakin prima, makin paripurna dan sebagainya. Kami rasain itu. Akhirnya apa? Kayak nagih. Sebenarnya hal ini saya rasakan hampir 3 tahun, jadi 2017, 2018, 19, 20. Sama ada beberapa bulan yang lalu, ya mungkin Allah sudah ngatur seorang sahabat yang memberikan saran, Mas, ini bagus, kenapa nggak dakwahkan aja gitu. Ya bismillah, kita dakwahkan. Seperti itu. Jadi apapun sakjane dengan sedekah beres. Semakin kita kasih, kalau bahasa bahasa Inggrisnya ya, give, take and give more. Kita dapat kasih lebih banyak lagi, dapat kasih lebih banyak lagi. Masya Allah, di sini itu kayak gimana gitu, saya masih cari kata kalimat yang bisa mewakili sesuatu yang luar biasa yang ada di ruang dada ini. Semoga Bapak Ibu dan teman-teman bisa menangkap maksud kami ya. Jadi la tahzan, jangan bersedih ya, jangan bersedih, perbanyak sedekah bahkan dalam kondisi susah ini yang luar biasa. Masya Allah, sedekah yang paling the best itulah dalam keadaan susah, merasa memiliki, takut kehilangan ya, takut miskin. Pokoknya kita berantem dengan dimensi batin kita ini. Oke, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hangat penuh cinta kasih. Jotri.